Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajab Effendi, Kepala Sekolah SDIT Khairul Ummah. Dalam kesempatan ini ingin menyampaikan sebuah inovasi sekolah saya yang berjudul Implementasi Strategi Alur Layang-Layang dalam Program Adab dan Optimalisasi Catur Pusat Pendidikan untuk Keberhasilan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di SDIT Khairul Ummah. Apa yang melatar belakangi saya mengambil judul ini? Yaitu pada tahun 2021, pada saat saya menjadi kepala sekolah di SDIT Khairul Ummah, saya melihat ada kondisi yang memprihatinkan di SDIT Khairul Ummah. Yang pertama, saya melihat manajemen sekolah yang belum tertata dengan baik. Kemudian saya melihat juga masih sering terjadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di sekolah ini. Seperti perundungan di kelas, masih sering saya terima keluhan itu dari orang tua. Kemudian keluhan orang tua terhadap anaknya yang tergantung dengan handphone. Dan ini berpengaruh sekali kepada akhlak dan kebiasaan di sekolah. Maka di tahun 2023, saya mendesain sekolah berbasis adab sebagai langkah awal saya untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan di sekolah ini. Di tahun 2024, konsep sekolah berbasis adab ini saya desain melalui sebuah strategi, yaitu strategi alur layang-layang untuk mengoptimalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang merupakan program pemerintah negara Indonesia. Dalam pelaksanaan strategi ini tentunya terdapat tantangannya, seperti komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah yang saat ini belum maksimal. Selain itu kita ketahui di era digitalisasi, anak-anak sangat tergantung sekali dengan gadgetnya. Dan ini berdampak sekali terhadap perilaku peserta didik. Saya sebagai kepala sekolah berkomitmen untuk selalu merefleksikan diri, berkolaborasi, dan berdiskusi kepada orang tua, masyarakat dalam melaksanakan strategi ini untuk membangun 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Konsep strategi alur layang-layang merupakan istilah yang terinspirasi dari permainan layang-layang yang mempunyai 5 titik sudut. Istilah dalam konsep ini saya artikan sebagai sebuah tahapan proses yang saling berkolaborasi, mulai dari sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. 4 titik sudut luar secara berkesinambungan dan saling berkaitan antara bagian satu dengan yang lainnya dalam mengoptimalkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui program adab. Program adab itu sendiri merupakan titik pusat layang-layang yang mendeskripsikan 4 titik sudut luar layang-layang. Titik sudut A, sekolah. Sekolah menggagas sebuah konsep program adab yang terintegrasi pada muatan mata pelajaran untuk mengoptimalkan keberhasilan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Adapun programnya termuat dalam buku komunikasi adab, jurnal adab, dan raport adab sebagai upaya untuk mengoptimalkan keberhasilan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Titik sudut B, keluarga. Keluarga berperan penting dalam membentuk adab peserta didik dengan menjadi contoh yang baik, mengajarkan nilai-nilai agama dan moral, meningkatkan kecerdasan emosional, serta mengembangkan keterampilan sosial. Titik sudut C, masyarakat. Masyarakat sebagai mitra sekolah dalam mendukung program ini. Dengan adanya peran aktif dari masyarakat, diharapkan anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat, disiplin, dan berkarakter hebat. Titik sudut D, media. Publikasi yang dilaksanakan secara konsisten oleh SDIT Khairul Ummah yang menjadi sumber informasi, edukasi, dan berbagi praktik baik secara luring dan daring dalam bentuk digitalisasi sekolah.
Titik pusat E, layang-layang, merupakan program adab yang dirancang khusus dalam membangun adab murid. Sedangkan tali layang-layang merupakan manajemen kepala sekolah dalam mengelola sekolah sesuai dengan program adab dengan mengaplikasikan catur pusat pendidikan dalam meraih keberhasilan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan membangun adab murid di sekolah. Implementasi strategi alur layang-layang dalam program adab dan optimalisasi catur pusat pendidikan untuk keberhasilan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, bangun pagi. Bangun pagi terintegrasi dalam buku adab, peserta didik mencentang kebiasaan baik yang telah dilakukan. Data ini dikomunikasikan dengan orang tua dan sekolah melalui media digitalisasi WA. Kedua, beribadah. Beribadah merupakan program unggulan SDIT Khairul Ummah, yaitu tahsin dan tahfiz, bina pribadi Islam, karantina Quran, bintang prestasi, dan apresiasi ibadah yang dilaksanakan setiap bulannya. Ketiga, olahraga. Kegiatan olahraga dilaksanakan secara berkala seperti senam mingguan dan lari kecil setelah bangun tidur. Kegiatan ini terintegrasi dalam pelaporan buku adab dan dicatat setiap hari dikoreksi oleh guru kelas. Keempat, makanan sehat dan bergizi. Makan sehat dan bergizi merupakan program yang selaras dengan pemerintah. Program ini merupakan salah satu program prioritas SDIT Khairul Ummah. Setiap pekan, anak-anak wajib makan buah dan sayur, serta minum sehat. Program ini juga dikontrol melalui buku adab 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kelima, gemar belajar. Gemar belajar SDIT Khairul Ummah terintegrasi dengan kegiatan literasi sekolah, seperti gerobak baca, papan kreativitas siswa atau paperku, pekan kreativitas atau pesanku, serta program ekstrakurikuler dan kokuler seluruhnya telah terbangun dengan manajemen yang tertata rapi. Keenam, bermasyarakat. Bermasyarakat, program ini juga terintegrasi dengan program sekolah, di antaranya Socesku, Social Elementary Student Khairul Ummah, seperti sedekah sebutir telur, pakaian untuk kaum duafa, dan pembiayaan gratis yang dilaksanakan secara tersistem dan terarah. Ketujuh, tidur cepat. Tidur cepat. Program ini terintegrasi dalam kegiatan harian, yaitu kewajiban siswa untuk tidur 8 jam setiap hari, yang dibuktikan melalui laporan buku Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang terkonfirmasi dalam media digitalisasi sekolah. Berdasarkan implementasi strategi alur layang-layang dalam program adab dan optimalisasi catur pusat pendidikan untuk keberhasilan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat berdampak positif. Alhamdulillah, SDIT Khairul Ummah terpilih salah satu di tingkat nasional sebagai penerima penghargaan sahabat sekolah dasar yang telah menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dengan demikian, strategi alur layang-layang program adab dan optimalisasi catur pusat pendidikan untuk keberhasilan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat efektif dilaksanakan di SDIT Khairul Ummah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas perubahannya sangat signifikan itu nampak dari kebiasaan dari bangun tidur ya. Biasanya kalau pertama-tama kita terapin itu memang agak sulit, apalagi untuk usia anak yang masih 6 tahun itu masih sangat sulit membiasakan diri bangun tidur pagi, kemudian sholat subuh, kemudian lanjutkan dengan aktivitas lain sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tapi lama-kelamaan sekarang udah mulai teratur ya, udah bagus efeknya ke anak. Jadi kita tanpa disuruh-suruh dia udah bisa sendiri. Melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, saya lebih gemar belajar. Dan alhamdulillah saya mendapatkan prestasi di tingkat provinsi dalam bidang membuat cerita pendek.